Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol bicara tentang pupuk ciping. Saya agak awalnya mungkin mengira pupuk ciping jangan-jangan berasal dari batang kelapa sawit yang dicincang. Tak kira seperti itu, ternyata salah. Pupuk ciping atau pupuk yang berasal dari sapuan atau bekas bongkaran dari impor pupuk kita dari luar negeri, berada di pelabuhan, kemudian ada yang tertumpuk-tumpuk, kemudian ada sisa-sisa, kemudian tercampur menjadi satu. Bagaimana pupuk ini, apakah bagus Pak Pendi untuk tanaman kelapa sawit kita ketika tanaman pupuk ini adalah termasuk pupuk shipping? Artinya pupuk shipping itu adalah pupuk yang hasil dari sisa ya, dari sisa ekspor. Jadi setelah pupuk, jadi misalnya kita pakai rock fosfat itu ada Maroko, Egypt, kemudian ada Christmas Island misalnya datang ke Indonesia, kemudian kita bongkar di sebuah gudang, maka di kapal itu masih ada, sisa-sisanya itu masih ada. Kemudian dicampur jadi satu, dikumpulkan. Kemudian kita ngomongin kiserit tuh, ada juga ini dari Jerman, apalagi KCL ya, KCL mesti banyak karena kita biasanya dari Belarusia hampir rata-rata yang namanya KCL ataupun murid of potas atau MOP ini adalah kita impor dari luar negeri. Nah, pertanyaannya menimbang harga yang cukup murah Pak Pendi, apa kelebihannya dan apa kelemahannya dari pupuk ciping ini sendiri atau pupuk dari bongkaran kapal atau sapuan dari bekas-bekas sisa-sisa dari pupuk itu sendiri. Maka izinkan Pendi menjawabnya. Di dalam mekanisme pemupukan kita pasti tahu, yang penting ada 5T ya. Salah satunya adalah tepat dosis. Kemudian yang kedua yang paling yang nyenggol-nyenggol, senggol dong dengan pupuk-pupuk bongkaran ini adalah tepat dosis dan tepat jenisnya. Ketika kita menggunakan pupuk itu, kita tidak tahu Mas. Tidak tahu jenisnya apa, yang dominan apa, kemudian ini apa, kita nggak tahu. Bapak ini kan warnanya ada, ya warnanya abu-abu. Saya dikirim gambar abu-abu. Abu-abu mungkin agak kemerahan, berarti kemungkinan kalau feelingnya Pak Pendi, jangan-jangan KCL yang dominan KCL atau MOP kemudian ditambah dengan kisrit misalnya. Mungkin saja terjadi. Tapi menimbang hal ini, apakah kelemahannya pupuk ciping? Yang pertama adalah kita tidak tahu jenisnya apa yang dominan dan jenisnya apa itu apa? Jenisnya apa itu nggak tahu kita. Jadi jenis yang terkandung di dalam pupuk atau kandungan yang terkandung di dalam pupuk itu kita nggak tahu. Dan saya yakin bahwa ketika jenisnya nggak tahu dan pasti akan memiliki ketidaktepatan dari waktu ke waktu. Karena pupuk yang datang kita nggak tahu. Itu jadinya tidak bisa ditetapkan ini kandungannya apa. Mau dianalisis hari ini, mungkin besok lagi sapuan, besok lagi sudah berbeda lagi. Maka yang pertama adalah kandungannya tidak menentu ataupun kita tidak tahu kandungan yang pastinya apa di dalamnya. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan pupuk ini kita tidak tahu karena tidak tahu kandungannya, maka kita tidak bisa menentukan jenisnya apa, takarannya berapa, itu akan susah. Karena kita nggak tahu dalamnya apa. Itu jangan-jangan makanya kiserit ternyata udah 1 kilo kiserit, oke aman. Oh ya udah murah kok, 2 kilo kiserit, kiserit banyak, magnesium banyak, kalium tertekan pastinya. Intinya adalah karena bahwa di dalamnya kita tidak tahu berapa sih persentase pupuk A, pupuk B, pupuk C, pupuk D kemudian dicampur jadi satu, kita nggak tahu, sehingga ya kita nggak tahu kadar atau kandungan pastinya apa, itu yang pastinya. Sehingga ketika menggunakan pupuk ini, kalau kelebihannya ya jelas murah, kemudian kemungkinan jumlahnya banyak juga mungkin saja. Nah ini juga menjadi bisa kelemahan, bisa kelebihan. Bisa kelemahannya adalah salah satunya adalah apakah bisa menyediakan jumlah pupuk dalam skala besar. Karena sapuan terbatas. Kalau sapuan sampai losisnya banyak, berarti pengangkutannya ataupun pengawasan dari pengapalannya juga tidak baik. Berarti faktor losisnya banyak, berarti perusahaan importernya akan rugi pastinya. Itu akan menjadi plus minusnya. Itu sehingga kalau pertanyaannya dari teman-teman, Pak Pendi, bisa nggak ya tak beli ya? Kalau mau mencoba silahkan. Tapi ingat sahabat-sahabat The Brondol semuanya, walaupun itu pupuk original, kandungannya besar, misalnya pupuk kali, KCL, kemudian ada ada kiserit, ada rock fosfat, kemungkinan ada juga
nitrogen yang lain ataupun yang lain yang diimpor dari luar negeri. Namun karena kita tidak tahu kandungannya, maka alangkah baiknya lebih bagus kita mengetahui yang jelas tahu kandungannya. Kalau memang lama tidak dipupuk, kemudian mau mencoba setengah kilo yang monggo saja. Tapi ingat, kita hanya menggunakan parameter warna saja pupuk sapuan itu habis dari saja. Karena kita tidak tahu, apalagi sudah mulai banyak mencair, dicampur jadi satu, kita nggak tahu apa di dalamnya. Apakah kita akan menggantungkan dari sebuah ketidaktahuan untuk pupuk kelapa sawit kita? Jawabannya kan harusnya tidak mungkin. Maka alangkah lebih bagus kita gunakan pupuk yang konvensional. Walaupun saya menjawab ada salah satu hater untuk Brondol yang mengatakan Pak Pendi kalau merekomendasikan pupuknya selalu yang mahal-mahal. Kemudian makanya saya tidak percaya lagi dengan Pak Pendi. Kalau yang mahal sudah pasti. Sahabat The Brondol yang berbahagia, sekali lagi ya, ini mungkin klarifikasi di hari ke-12 bulan Ramadan. Namanya The Brondol adalah salah satu channel non-endorse, tidak ada endorse-nya. Kenapa saya ini berani mengatakan Pak Tani, kemarin mahkota, kenapa kita mengatakan cap daun, kita mengatakan Sasko, kita mengatakan yang lainnya. Kenapa? Karena aku udah lihat mata kepala saya sendiri, di gudang ada, setiap itu ada. Saya kadang tanya sama teman-teman. Bukan berarti bahwa yang saya rekomendasikan memberi sesuatu sama saya. Tidak. Dan saya juga tidak pernah memintanya. Itu. Sehingga apa yang dia sampaikan hanya pupuk yang mahal-mahal saja. Itu jawabannya adalah tidak benar. Ketika saya membahas tentang NPK di bawah 200.000, mungkin hampir semuanya mendukung The Brondol. Bahwa pupuk NPK di bawah 200.000 harus berhati-hati. Mungkin dia protes. Kenapa The Brondol tidak pro dengan yang murah-murah? Bukan yang pro tidak murah-murah, karena yang murah banyak yang tidak benar. Gitu. Karena bahwa kita studi The Brondol ngobrol sama pabrik A, pabrik B, pabrik C. Berapa Mas biaya produksinya? 200.000 Pak Pendi. Berapa biaya produksinya? 220.000. Pak Pendi berapa? Pupuk yang NPK organik saja dengan biaya produksi segitu gedenya, kok ini dijual 170 sampai 200.000 sampai ke kalangan masyarakat. Pertanyaannya, berapa pupuknya? Maka belilah pupuk yang jelas, pupuk yang berasal dari pabrik atau PT yang yang biasa-biasa. Tapi ingat, kalau ada yang menawarkan murah, justru harus berpikir kembali atau berpikir ulang. Karena pada hari ini pasti banyak juga oknum-oknum yang menjual pupuk. Yang terakhir, ada di sebuah Facebook, apakah pupuk ini asli atau tidak? Ini hanya menampilkan misalnya ini ada kemasan pupuk asli atau tidak. Maka jawabannya adalah belum tahu, tidak pernah ada yang tahu kalau dari kemasannya. Karena banyak yang pakai kemasan asli pun isinya palsu. Lebih bagus bungkusnya palsu, isinya asli daripada asli, daripada kemasannya asli isinya palsu. Tapi ya syukur-syukur keduanya asli. Maka untuk bisa mengetahui pupuk apakah ini yang dalam sebuah kemasan karung, maka harus mengetes secara, kalau pengen detail angkanya ke laboratorium, kalau tidak pengen detail angkanya adalah dengan menggunakan cara yang sudah The Brondol sampaikan. Misalnya KCl adalah dilarutkan, maka dia akan menguap, berembun, dingin berembun dan akan memisah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Intinya pupuk sapuan kalau mau digunakan ya monggo, mau mencobanya, tapi jangan banyak-banyak karena kita tidak tahu kandungannya. Tapi kalau misalnya pada lahan yang mau direhabilitasi yang lama ini, maka ya sedikit banyak. Kalau mau mencoba silakan saja, tapi dosisnya jangan banyak-banyak. Karena yang kita takutkan adalah karena kita tidak tahu kandungannya. Begitu kita pupukkan dengan jumlah yang cukup banyak, akan beresiko terhadap tanaman kita. Dan satu lagi yang masih mengganjal di pikiran saya, semoga nanti ada yang penjual yang menjawabnya di dalam video ini, bahwa bagaimana ketika kita butuh ratusan ton, Mas? Apakah sapuannya akan tersedia seratusan ton? Ini akan menjadikan jangan-jangan, nah, ini monggo dijawab kepada sahabat The Brondol ataupun saudara-saudara yang biasa menjual pupuk sapuan ini. Mungkin dengan santun kita akan berdiskusi. Terima kasih.
Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.